Makin serem ketika sosok itu membalikan badannya seakan-akan melihat si Agan, padahal sosok itu nggak punya kepala. Gak lama kemudian, sosok itu nengok ke arahnya si Rudy, memperlihatkan wajah yang sudah tidak utuh, tanpa mulut dan tanpa hidung. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian-kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina. Dan hari ini, lagi-lagi aku mau bawain cerita yang berasal dari salah satu media sosial terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Kaskus. Dan cerita ini termasuk ke dalam serangkaian pengalaman horor yang dialami langsung oleh Agan Etias Krim, yang kebetulan rumahnya ini gak jauh dari rel kereta api yang memakan banyak korban setiap tahunnya. Gak perlu menunggu berlama-lama lagi, let's check it out. Nah sebelumnya guys, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian masih inget gak sama Rudy? Rudy sepupunya si Agan yang rumahnya jadi tempat ngumpul-ngumpul waktu malam tahun baru. Nah kali ini ceritanya berasal dari Rudy. Tapi tenang guys, bukan Rudy yang jadi korban kecelakaan, melainkan Rudy yang mengalami langsung kejadian-kejadian penampakan korban kecelakaan kereta api. Bahkan, si Rudy ini ikut membantu mengevakuasi korban kecelakaannya. Oke, jadi gini ceritanya. Kalian kalau ngikutin dari cerita sebelumnya, kalian ingat kan kalau belakang rumahnya Rudy ini kayak sekitar 2 meter dari pintu belakang rumahnya Rudy ini langsung ke rel kereta api. Terus, kamar mandinya Rudy ini gak ada di dalam rumah, tapi ada di luar rumah. Dan jaraknya antara kamar mandi dengan rel kereta api itu sekitar 5 meter. Nah, kamar mandinya si Rudy ini juga cukup unik. Ya, mungkin kamar mandi di daerah atau di kampung mirip kayak gini kali ya. Karena kamar mandinya ini adanya di luar, terus gak ada gentengnya. Jadi cuma berupa bilik bambu dan bilik bambunya ini cukup luas karena ada sumur di dalamnya. Waktu kejadian kecelakaan, si Rudy ini lagi mandi. Lagi asik-asik mandi, tiba-tiba ada sesuatu jatuh dari langit pas banget ke depannya si Rudy. Ternyata yang jatuh di depannya adalah sebuah kaki. Bayangin guys, lu lagi enak-enak mandi terus tiba-tiba lu kejatuhan kaki. Mending ya kalau kejatuhan duit, ini kejatuhan kaki gitu. Karena kaget dan penasaran, akhirnya si Rudy memutuskan untuk keluar dari kamar mandi mencari-cari milik siapakah kaki itu. Bahkan badannya masih penuh dengan sabun. Ternyata kaki itu milik seseorang yang baru saja menjadi korban kecelakaan kereta api. Kakinya copot, kepalanya lepas dari lehernya, dan kepala bagian depannya bolong. Dan badannya terjatuh ke dalam jamban atau tempat buang air besar di pinggiran rel. Pada saat itu, si Agan, temannya, teman adiknya, dan juga teman dari si korban merupakan orang-orang pertama yang melihat langsung kejadian tersebut. Temannya si korban ini kelihatan syok banget. Bingung juga harus gimana, gak bisa jawab pas ditanya, dan membisu seakan gak percaya dengan apa yang dia lihat. Para warga mulai berdatangan dan membantu mengangkat tubuh korban yang terjatuh ke dalam jamban. Termasuk si Rudy yang datang-datang dengan menenteng kaki korban. Bahkan pretelan tubuhnya si korban juga masih banyak tersisa, tertinggal di dalam jamban tersebut. Next, kehidupan terus berjalan setelah kejadian. 1 minggu kemudian ternyata tidak ada teror sama sekali dari korban kecelakaan kereta yang kakinya buntung itu. Karena kan emang biasanya kalau ada kecelakaan gitu, pasti pas malamnya langsung muncullah penampakan-penampakan korban yang baru saja tertabrak kereta. Si Agan udah mulai seneng tuh, karena seminggu aman. Gak ada teror-teroran sama sekali. Tapi ternyata dugaan si Agan salah. Baru aja pas sore ngerasa aman karena teror udah gak ada, pas malamnya, pas banget dia ngalamin penampakan itu. Tapi sebelum si Agan ngalamin, kemarin malamnya, keponakan si Agan ini udah ngalamin duluan. Ponakannya ini masih kecil, sekitar kelas 1 SD. Jadi ya masih polos-polos gitulah kalau ngelihat penampakan. Bahkan si ponakannya ini gak takut pas ngelihat penampakan orang lagi jalan di depan rumah tapi gak ada kepalanya. Besoknya atau hari dimana si Agan malamnya ngalamin kejadian penampakan itu, si ibu dari ponakannya ini cerita ke si Agan tentang apa yang mereka berdua alami. Awalnya si Agan merasa gak serem karena ponakannya aja gak takut.
Tapi ternyata serem banget guys katanya. Malam hari setelah ibunya ponakannya si Agan ini cerita, malamnya langsung si Agan didatengin. Malam itu si Agan lagi tidur, tapi dia kebangun gara-gara kedinginan. Jadi si Agan ini niatnya mau nyetel ulang kipasnya. Tapi tiba-tiba si Agan ini keingat kejadian yang dialami sama ponakannya. Dan entah kenapa ada perasaan kayak rasa-rasa ingin ngelihat sesuatu di balik jendelanya. Dan ternyata sosok tanpa kepala itu diam berdiri tepat 3 meter di balik jendelanya si Agan. Makin serem ketika sosok itu membalikan badannya seakan-akan melihat si Agan, padahal sosok itu nggak punya kepala. Si Agan langsung ninggalin ponakannya, lanjut balik rebahan, lanjut balik tidur, dan dia berusaha untuk tenang, karena dia nggak mau kalah sama ponakannya. Tapi sepanjang malam dia berasa kayak lagi tidur ditemenin sama sosok tanpa kepala itu. Dan berakhir dia nggak bisa tidur. Karena deg-degan banget, karena takut banget, akhirnya dia memutuskan untuk menyalakan TV yang ada di ruang tengah. Tapi bukannya langsung ke ruang tengah untuk nyalahin TV, dia malah ngecek ke balik jendelanya tersebut untuk ngeliat apakah sosok itu masih ada atau enggak. Dan sosok tanpa kepala itu udah nggak ada di tempatnya lagi, melainkan ada tepat di depannya si Agan, cuma dibatasi oleh kaca jendela. Sosok itu diam berdiri dengan tangan yang tegap berada di samping dan leher yang masih mengeluarkan darah. Sontak saja si Agan langsung lari dari kamarnya menuju ruang tengah dan menyalakan TV untuk menemaninya tidur. Pas udah subuh, si Agan dibangunin sama ibunya. Dia bangun terus dia langsung masuk ke kamar. Tapi anehnya, jendela kamarnya si Agan ini terbuka. Setelah dia ngecek-ngecek, gak ada sama sekali tanda-tanda maling atau orang yang masuk ke dalam kamarnya. Si Agan mulai membatin, ya Allah, teror apa lagi coba? Dia benar-benar clueless, apalagi sosok ini gak punya kepala. Lanjut 2 hari kemudian setelah si Agan ngelihat sosok penampakan. Pas itu hari libur. Jadi si Agan memutuskan untuk main ke rumahnya Rudy dengan menyusuri rel kereta sambil melihat-lihat ke tempat para korban kecelakaan tergeletak. Sampainya di rumah Rudy enggan untuk berjalan-jalan bersama si Agan karena masih syok dengan kejadian yang dia alami 2 hari berturut-turut ke belakang. Mengurungkan niatnya untuk berjalan-jalan, akhirnya si Agan kembali menjadi pendengar setia cerita seram si Rudy. Awalnya si Agan ini ngira kalau cerita kepala putus dan kaki putus ini bakal mirip kayak teror dari nenek-nenek yang tangannya putus. Tapi ternyata enggak guys. Cerita ini lebih di luar nalar. 2 hari yang lalu, hari dimana si Agan melihat sosok penampakan tanpa kepala itu, ternyata si Rudy juga ngelihat sosok itu. Waktu itu kejadiannya malam sekitar jam 8. Si Rudy ini niatnya mau ke rumahnya si Agan dengan berjalan kaki melewati rel. Kalau menurut pengakuannya si Agan, si Rudy ini emang mentalnya lebih kuat dari si Agan. Jadi mau jam berapapun si Rudy pasti bakal tetap lewat rel kereta api. Terus, rel kereta api itu kan adanya di atas, agak kayak ada di atas rumahnya si Rudy gitu loh. Jadi buat naik menyusuri rel kereta itu si Rudy harus naik ke tangga. Nah, pas dia mau naik ke tangga, baru aja kakinya naik 1 ke tangga, dia ngeliat kalau ada orang turun di tangga yang sama dia, tapi kepalanya nggak ada. Dan jaraknya cuma 1 meter sama si Rudy. Bayangin guys, kalau lu lagi kayak gitu, lu bakal ngapain? Pasti lu bakal sama kayak Rudy sih. Lu pasti bakal ngibrit juga, lari ke rumah. Si Rudy pun sama. Rudy langsung ngibrit lari ke rumah. Dan dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumahnya si Agan. Sampai dia di rumah, si Rudy berusaha untuk ngeliat lagi sosok penampakan itu. Kelihatan kalau sosok penampakan itu diam berdiri di atas tangga. Tapi nggak lama kemudian, si sosok itu lanjut berjalan seperti mencari-cari sesuatu. Celingak-celinguk seperti mencari-cari sesuatu. Setelah celingak-celinguk mencari-cari sesuatu, sosok itu akhirnya berjalan menuju rumahnya Rudy dengan 1 kaki. Tapi anehnya di sini, sosok itu walaupun berjalannya pakai 1 kaki, tapi kelihatannya kayak jalan normal pakai 2 kaki gitu loh. Dan sosok ini berjalan dengan tidak menyentuh tanah. Rudy berusaha untuk menenangkan dirinya dengan berkumpul bersama keluarga. Dan dia juga menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Dan setelah mendengar apa yang Rudy alami, orang tuanya langsung ngecek keluar rumah, tapi orang tuanya nggak ngeliat apa-apa. Dan akhirnya, ya karena nggak jadi ke rumahnya si Agan, si Rudy ini cuma nonton TV sampai tengah malam. Pas lagi nonton TV, itu udah tengah malam, tiba-tiba ada suara brak dari belakang rumahnya. Rudy langsung bangun, tapi kayaknya keluarganya nggak ada yang dengar satupun. Takut dan penasaran jadi satu, akhirnya Rudy cuma bisa menajamkan pendengarannya dari dalam kamar. Dugaan awal suara itu berasal dari kucing atau maling.
sama seperti dugaan awal si Agan ketika melihat jendelanya terbuka. Karena udah nggak ada suara-suara lagi, akhirnya si Rudy memutuskan untuk balik rebahan. Tapi nggak lama setelah dia rebahan, ada suara kayak orang lagi narik-narik sesuatu. Di situ Rudy makin yakin kalau ada maling yang mau masuk ke rumahnya. Tapi pasti kalian tahu kan guys, kalau dugaan si Rudy ini salah. Si Rudy berjalan menyusuri rumahnya. Mulai dari kamar, ke ruang tengah, ke dapur di belakang, sampai akhirnya ke kamar mandi. Kenapa dia ke kamar mandi? Karena kamar mandi inilah salah satu pintu yang memungkinkan orang untuk masuk. Dan suara kencang tersebut juga berasal dari belakang rumahnya. Si Rudy mulai mengamati sekitar sambil jongkok. Dan muncullah suara seperti barang yang sedang diseret-seret. Rudy kira si maling ini nggak sadar dengan kehadirannya. Si Rudy makin menajamkan pendengarannya sambil pelan-pelan membuka pintu belakangnya. Dan ternyata sosok tanpa kepala itu sudah berdiri tepat di belakang si Rudy. Saking kagetnya, si Rudy langsung lari tanpa mengunci pintu belakangnya. Di dalam kamar, si Rudy ini masih mikirin dari mana suara kencang dan suara nyeret-nyeret tadi itu berasal. Si Rudy ini masih belum sadar kalau suara-suara itu berasal dari sosok yang tadi dia temui. Besoknya, si Rudy langsung nanya ke tetangganya. Tetangganya ini kebetulan budenya si Agan. Apakah bude mendengar suara kencang tadi malam? Terus budenya cuma geleng-geleng kepala. Di hari itu juga si Rudy ketemu sama ceweknya. Jadi dia pulang ke rumah tuh malam. Nah di rumah juga dia langsung lanjut chattingan sama ceweknya sampai sekitar jam 1 malam lah. Dan sekitar jam 1 malam itu juga muncul lagi suara-suara seperti orang sedang menyeret-nyeret sesuatu. Rasa penasaran muncul di benaknya Rudy sampai akhirnya dia memutuskan untuk ngecek lagi ke belakang rumahnya. Dan apa yang dia lihat? Dia melihat sosok korban kecelakaan kereta sedang menarik-narik kakinya yang terjatuh di kamar mandinya si Rudy. Gak lama kemudian sosok itu nengok ke arahnya si Rudy, memperlihatkan wajah yang sudah tidak utuh, tanpa mulut dan tanpa hidung. Dan kemudian kepalanya jatuh terlepas dari lehernya. Dan dari situ si Rudy langsung keinget sama sosok korban kecelakaan kereta yang kakinya jatuh ke dalam bilik kamar mandinya si Rudy. Malam itu Rudy benar-benar gak bisa tidur. Apalagi dia juga mendengar suara seperti orang merintih kesakitan dan orang minta tolong. Dan gak lama kemudian suara-suara itu berubah menjadi suara cekikikan seperti yang ada di film-film. Dan gak cuma Rudy yang mengalami penampakan sosok ini, banyak warga yang bilang kalau sosok ini muncul setiap hari setelah maghrib. Dan sosoknya ini selalu kayak lagi muter-muter, celingak-celinguk kayak nyari-nyari sesuatu. Terus juga ada yang bilang kalau sosok ini menunjukkan wujudnya tepat di bawah orang yang sedang pup di jamban tempat dimana tubuhnya terjatuh. Tapi apa yang dialami Rudy ini serem sih guys. Dari mulai dia kejatuhan kaki pas lagi mandi, terus nggak sengaja ketemu pas di tangga di rel, terus sampai akhirnya dia diteror di rumah. Dan anehnya sosok ini selalu kelihatan kayak celengak-celinguk nyari-nyari sesuatu gitu. Kayak kira-kira apa sih yang dia cari sampai akhirnya dia muter-muter keliling desa nakut-nakutin seluruh orang yang ada di desa. Oke guys, ceritaku cukup sampai di sini dan episode selanjutnya kita pasti tahu nih apa yang dicari-cari sama sosok ini. Sampai akhirnya dia berkeliling desa. Gimana guys, menurut kalian cerita ini serem atau enggak? Tulis di komentar ya supaya aku tahu respon kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya aku makin rajin nyeritain kisah-kisah horor kalian. See you on the next video, bye-bye. Assalamualaikum.